Kembali lagi di channel Sobat Otomotif bareng sama Samuel dan juga Ismail. Nah, kita berdua bakalan ngobrolin tentang mobil Toyota. Di belakang kita banyak banget stoknya. Dari yang paling rendah, Agya, Calya, Avanza, sampai yang tertinggi kayak Innova, Zenix, Fortuner, Ribbon, kita ada semua. Bahkan yang Alphard Hybrid juga ada ya? Ada. Komplit. Jadi kita banyak produk, banyak sekali unit. Kalau teman-teman mau diramaikan boleh ya. Dan ini tidak menutup kemungkinan untuk area di luar Jabodetabek. Betul sekali, kita bisa proses di luar Jabodetabek. Nanti pastinya ada ketentuan yang berlaku. Jadi teman-teman bisa langsung aja nanti ditanya-tanyain ke kita ya, konsultasi mengenai prosesnya seperti apa gitu. Nah, itu kurang lebihnya ya. Nanti kita akan bongkar program promonya. Tapi kita mau ngomongin unitnya dulu. Di belakang banyak sekali unit, tapi kita mau fokus ke dua hal yang lagi rame banget nih. Sama-sama mobil Innova, yang satu Innova Zenix, yang satu Innova Ribbon. Jadi ada dua hal yang mungkin masih jadi pergunjingan nih masyarakat Indonesia ya. Iya. Lebih suka yang mana antara Zenix, antara Ribbon gitu. Jadi sebenarnya Ribbon ini udah dimatiin teman-teman, tapi hidup lagi ya. Dan Zenix tetap berkibar. Jadi dua-duanya jalan nih varian. Jarang yang seperti ini di tempat lain. Di Edo Tensei ya. Di Toyota ada, di tempat lain nggak pernah ada ya. Jadi satu varian dimatiin tetap hidup dan yang lainnya tetap jalan gitu. Tapi ini dua kepribadian yang berbeda. Zenix membawa nuansa hybridnya, sedangkan Ribbon membawa nuansa kecepatannya, kekuatannya gitu ya, dengan ketangguhannya dengan mesin dieselnya 2,4-nya. Nah, kalau Ismail sendiri lebih suka yang mana? Kalau saya sendiri lebih suka mobil yang irit. Lalu mobilnya itu kabinnya luas, nyaman tentunya. Jadi biasanya karena saya sukanya di dalam kota, jadi preferensinya seperti itulah. Oke, kalau saya lebih suka yang bertenaga 2,4 diesel lah. Berarti kita kayaknya di pihak yang berbeda nih. Dia di hybridnya, saya lebih ke dieselnya. Gimana kalau kita ulik satu persatu? Oke, habis ini kita akan ngobrolin. Oke teman-teman, sama Samuel, dan di sebelah Samuel ada Innova Ribbon ya 2025. Dan yang paling seru adalah mobil ini sebenarnya harusnya sudah mati nih, tapi hidup lagi. Jadi makanya Innova Ribbon ya. Dan yang paling penting adalah sebenarnya waktu awal-awal kemunculan Zenix dia udah nggak produksi lagi. Tapi entah kenapa ternyata di pasaran luar sana atau pasaran mobil secondnya justru meledak, harganya digoreng. Oleh sebab itu si Toyota keluarin lagi varian Innova Ribbon. Dan menariknya biar menjaga pasar secondnya, dia nggak keluarin tipe V ataupun tipe tertingginya Q dan juga Ventura. Dia hanya tipe G atau tipe yang paling bawah. Jadi kalau memang pembelian yang mobil baru, cuman ada tersedia tipe yang bawah atau tipe G-nya. Ini yang ada di sebelah saya. Itu kurang lebihnya ya. Untuk yang dulu-dulu ada tipe V, tipe Q, tipe Ventura udah nggak ada semua. Kita hanya tipe G saja dan varian diesel. Memang varian diesel saja yang diproduksi untuk varian Ribbon ya atau Innova Ribbonnya. Sedangkan untuk bensin kita diarahkan untuk ke mobil Zenix. Itu kurang lebih gambarannya. Nah, apa aja yang menjadi keunggulan dari Innova Ribbon? Kenapa sampai dijadikan mobil impian keluarga masyarakat Indonesia? Yang pertama karena tenaganya. Dia dibekali tenaga 2400 cc bertenaga diesel, menggunakan tenaga yang kuat, tenaga yang bagus, dan juga dijuluki sebagai cumi-cumi darat. Tapi tidak hanya itu, kabinnya luas dan juga suspensinya bagus. Artinya ini bisa dibilang sebagai cumi-cumi darat yang memiliki kenyamanan yang paling baik di seluruh Indonesia atau seluruh pabrikan yang ada di Indonesia. Lewat dari varian-varian yang lain ya, tipe-tipe yang lain udah kelewat lah terkait masalah kenyamanannya. Dan memang mobil yang paling nyaman dengan cc seperti ini, dengan tenaga seperti hanya ada di Ribbon gitu. Nah, selain itu Toyota Innova Ribbon ini juga memiliki keunggulan, yaitu adalah tahan banting. Selain itu teman-teman ya, secara spare part, kemudian harga jual kembalinya juga masih bagus. Spare partnya ada di mana-mana dan juga ini mobil bisa diulik ya. Baik lampunya diganti, ditambahin macam-macam, peleknya diganti, itu banyak sekali variannya. Di marketplace juga banyak. Serta spare partnya juga komplit dari KW1, KW kesekian, orinya pun juga ada. Artinya tidak perlu takut ketika nanti dalam perjalanan mobil ini batuk-batuk atau mungkin ada sakit gitu ya. Nggak pusing teman-teman. Itu kelebihan dari
Innova. Dan kalau teman-teman cek ya, boleh nih di sebelah sini. Ini adalah pasaran dari mobil second yang sekarang nih. Angkanya masih tinggi hitungannya. Desain eksterior dan interiornya juga cukup unik. Sebenarnya standar, tapi cukup dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Gimana nih kalau Zenik? Udah dijelaskan sama Pak Samuel mengenai keunggulan dari Innova Reborn ya. Sekarang kita ke Innova Zenix Hybrid. Nah, di samping Ismail kebetulan ini Zenix Hybrid yang tipe Q Modelista ya. Nah, di tipe Q Modelista ini tampilannya sudah mewah, elegan, dan untuk ruang-ruang kabinnya pastinya nyaman banget teman-teman. Dengan fitur hybrid yang disematkan, tentunya mobil ini irit teman-teman. Jadi untuk konsumsi bahan bakarnya itu 1 liter untuk 19 km. Jadi teman-teman yang menggunakan mobilitas tinggi di dalam kota, ini cukup irit untuk teman-teman gunakan ya. Nah, untuk teman-teman dipakai buat keluarga, buat jalan jarak jauh pun tetap masih nyaman ya, karena kabinnya luas dan sudah dilengkapi dengan fitur keselamatan yang lebih lengkap. Nah, jadi teman-teman boleh dipreferensikan pilih Innova Zenix Hybrid atau Reborn. Kalau saya tentunya Innova Zenix Hybrid. Oke teman-teman, itu dia review singkat dari head to head antara Innova Zenix dan Innova Reborn. Jadi teman-teman yang ada pemikiran antara pilihannya Innova Zenix atau Reborn, itu semua kita udah jelaskan di ulasan ini. Dan untuk program-program gimana Pak Samuel? Nah, kalau programnya ya, tadi sebenarnya balik lagi, tidak ada yang salah, tidak ada yang benar ya. Ada yang suka hybrid, ada yang suka bertenaga Reborn diesel, semuanya sah-sah aja, tidak ada masalah. Tapi yang paling penting, kita ada program yang bagus sekali untuk teman-teman bisa ikuti. Kita program bunga 0% atau cash bertahap. Jadi Tanpa angsuran tuh. Tanpa angsuran. Jadi contoh nih kayak punya saya tadi ya, Reborn kita start harga di 400-an. 400-an teman-teman cukup bayar 200 jutaan aja, mobil udah bisa langsung bawa pulang. Tidak perlu pakai angsuran, mobil bawa pulang. Enak gak tuh? Enak banget. Nah, cocok ya. Ini kalau mau penasaran di sebelah sini. Gimana kalau di Zenik nih? Kalau di Zenix kita punya program sama. Ada cash bertahap tanpa angsuran, 200 juta bawa pulang mobil. Kita juga punya free asuransi selama 2 tahun. Nah, cocok. Dengan special rate tentunya untuk di bulan ini aja ya. Nah, cocok tuh. Jadi teman-teman langsung aja diramaikan aja. Kalian tim yang mana? Tim yang Reborn atau tim yang Zenix? Nah, tapi yang pasti programnya banyak banget. Kita ada bunga 0%, ada free asuransi, ada cash bertahap, dan yang paling menarik tadi ya, cukup bayar 200 juta aja udah langsung bawa pulang mobil. Bisa dibilang ini program Zenix atau Reborn harganya 200 juta kali ya. Betul. Nah, gimana nih, cocok gak nih? 200 juta bawa pulang, langsung aja diramaikan ya. Kira lebih seperti itu. Teman-teman boleh komentar deh di bawah, lebih suka atau tim yang mana teman-teman? Tim Zenix atau tim Reborn? Ramaikan di kolom komentar ya. Jangan lupa like, komen, dan juga share video ini, serta subscribe channel YouTube kita supaya semakin menambah informasi teman-teman di kemudian harinya. Thank you, selamat beraktivitas, dan kembali lagi nanti di video yang selanjutnya.